Sadia terbangun di dalam kamarnya. Masih setengah sadar, ia mendengar suara yang entah dari mana datangnya. Lirih dan seperti putus asa. Sadia sadar bahwa di hadapannya berdiri sesosok pocong tepat di depan wajahnya. Pocong itu adalah Mbok Sartem. Mbok Sartem lah yang sedari tadi berteriak minta tolong. Namun, Sadia ketakutan setengah mati melihat langsung dua makhluk yang wujudnya tidak pernah dia bayangkan. Membuat dia sampai berpikir, lebih baik ia pingsan lagi. Dan harapannya pun terwujud, karena sekarang yang ada di hadapannya adalah bapaknya, Pak Wanto, yang tengah menatap dia dengan wajah penuh amarah, sembari mengangkat sesuatu yang dia kenal. Siapa yang baru saja memberimu ini? Dia menatap takut bapaknya. Ini pertama kalinya ia melihat bapaknya semarah itu. Di depan dia, bapaknya kemudian membakar gelang yang terbuat dari kain kafan Mbok Sartem. Namun, semenjak hari itu, setiap malam, dia selalu merasa diawasi. Makhluk yang ia lihat di dalam kamar Pak Wanto, apakah itu yang dimaksud oleh Mbah Safi? Maka, ia berkeinginan untuk menemui Mbah Safi kembali. Sampai dia baru sadar, di depan pintu kamarnya, Yuni melihatnya. Yuni mendekati dia yang berbaring di atas ranjangnya. Lalu kemudian mengatakan, "Mbak, ayo main ceblak-ceblak suweng." Dia hanya diam saja. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Permainan ini mana bisa dimainkan hanya oleh dua orang. "Gak bisa lah Yun, memang gimana caranya?" "Kenapa gak bisa Mbak? Siapa lagi yang main? Kalau berdua mana bisa?" "Itu," Yuni menunjuk Sadia. "Itu ada Atun sama Rina di samping Mbak." Maka malam itu ia menemani Yuni, berpura-pura ikut bermain. Yang entah bagaimana caranya, ia merasa Yuni seperti benar-benar merasa ada Atun dan Rina, dua adiknya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Semenjak saat itu, dia merasa semakin lama semua semakin aneh. Meski kain kafan yang diberi oleh Mbah Safi sudah dibakar oleh Pak Wanto, namun Sadia merasa bahwa sesuatu tetap mengawasinya. Di suatu malam, tanpa sengaja, Sadia melihat ke halaman belakang rumahnya, tempat di mana sore tadi Pak Wanto mendirikan sebuah ayunan tua. Ia melihat bapaknya. Pak Wanto tampak berdiri sendirian, menyendiri, menatap ayunan di depannya yang tengah bergerak-gerak, tanpa ada yang mendorongnya. Penasaran, Sadia mendekat ke jendela. Dilihatnya lebih jeli. Apakah matanya tidak salah melihat hal itu? Mengikuti naluri penasarannya, Sadia berjalan turun, berharap bisa mendekat, mencari tahu apa yang bapaknya lakukan di sana. Sampailah ia di dapur rumah, tempat di mana jarak antara dirinya dan Pak Wanto tidak begitu jauh. Di sana, ia mendengarnya. Pak Wanto tampak sedang berbincang. Yang jadi masalahnya, tidak ada siapapun di sana kecuali Pak Wanto dan ayunan yang bergerak dengan sendirinya. Sampai dia dikejutkan dengan suara familiar yang ia kenal. "Atun pulang ya kak?" Kaget, dia melihat Yuni sudah berdiri di belakangnya.
Atun. Bingung, dia mengulanginya. Iya kak, itu lihat, ada ibu juga sama Rina di sana. Dia tidak mengerti apa yang terjadi di dalam keluarganya. Apakah hanya dirinya yang tidak bisa melihat? Sampai ia mengingatnya. Yun, kata dia. Iya kak, kamu pernah lihat gak ada manusia? Wajahnya menyerupai kambing, tinggi, berbulu hitam, di kepalanya ada sepasang tanduk. Yuni mengangguk. Iya pernah kak, seraya menunjuk ke arah belakang Sadia. Dia terdiam, mencoba mencerna maksud perkataan Yuni. Sampai dia baru sadar, rupanya sosok yang dia bicarakan sedari tadi sudah berdiri di belakangnya. Yang ia ingat kemudian, dia merasa sentakan kuat mencengkram lehernya, menghantamkannya ke lantai. Suara terakhir yang ia dengar adalah suara Pak Wanto berteriak marah dan mengatakan, "Jangan anak pertamaku." Lalu semuanya menjadi gelap. Andi, usianya belum genap 13 tahun saat kejadian ganjil itu terjadi di kampungnya. Kesehariannya hanya mendengar desas-desus yang semuanya sama, membicarakan sebuah keluarga. Keluarga yang konon bersekutu dengan iblis. Hal itu terjadi saat berita kematian Yuni sekali lagi menggegerkan kampungnya. Warga mulai resah, bahkan sebegitu resahnya. Setiap malam di balai desa, bapak-bapak atau kepala keluarga berkumpul guna mencari jalan, di mana sempat tersebar bahwa iblis itu konon sering menampakkan diri dan menyebar teror. Warga memanggilnya dengan Palahwija. Semua tahu apa itu Palahwija, dan peristiwa ini bukan pertama kali terjadi di kampung ini. Palahwija atau berarti rupa kambing biasanya hidup di sebuah keluarga. Namun, kehadirannya biasanya mendatangkan kekayaan, kemasyhuran. Hanya saja, imbal balik dari semua itu adalah nyawa anak-anak keluarga yang memelihara Palahwija. Biasanya dimulai dengan anak termudanya, hingga sampai anak tertua di keluarga tersebut. Yang jadi masalah adalah setelah anak-anaknya habis, Palahwija tidak berhenti untuk mencari tumbal. Yang ia incar selanjutnya adalah anak termuda dari tetangga si pemelihara. Hal ini membuat warga mulai membicarakan ini dengan serius. Sebelumnya, tidak ada yang percaya dengan berita bahwa Pak Wanto memelihara Palahwija. Namun, serentetan kejadian yang terjadi, di mana anak-anak Pak Wanto yang meninggal secara tidak wajar, membuat warga mulai yakin. Andi, yang sebegitu tertariknya dengan cerita ini, mencari tahu kematian Yuni, di mana sebelumnya ia sampai koma selama 7 hari. Kejadiannya sendiri masih simpang siur. Ada yang mengatakan Yuni terjatuh dari anak tangga. Ada yang mengatakan Yuni terjatuh di kamar mandi hingga saraf di kepalanya rusak. Namun, satu hal yang Andi tahu adalah Yuni tidak pernah memejamkan matanya. Bahkan ketika ia meninggal, mayat Yuni tertidur di liang lahat dengan mata masih terbuka. Satu perubahan yang Andi sangat rasakan adalah perubahan kepada kakaknya Yuni, yaitu Sadia. Dia yang terkenal ramah dan supel kepada tetangga, lebih banyak murung, dan bahkan batang hidungnya tidak lagi terlihat berjalan ke kampung-kampung. Kabar terakhir mengatakan dia tahu sesuatu
Depresi adalah gambaran yang tepat untuk menjelaskan kondisi dia. Setidaknya, itu yang Andi dengar dari percakapan ibu dan bapaknya. Di tengah masalah yang entah tiada berujung ini, Andi mendengar sebuah kabar mengejutkan. Apalagi bila kabar tentang meninggalnya seseorang. Dia meninggal, ditemukan tewas dengan kondisi tergantung di dalam kamar di rumah besar miliknya. Sontak berita itu tidak hanya menghebohkan warga kampung, namun membuat resah bahwa memang ada yang salah dengan keluarga Pak Wanto.